Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Pemirsa El Sinta TV rahimakumullah. Senang sekali saya Fadli Muhammad kembali hadir menjumpai Anda dalam acara Ramadan bersama Ustadz. Acara ini terselenggara berkat kerjasama El Sinta TV dengan STIMIK Muhammadiyah Jakarta. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah tema tiang-tiang kebajikan. Dan seorang narasumber yang akan membahas tema kita, beliau adalah Ustadz Haji Hasir Alaidrus, Ketua Pusaka, Pusat Studi Al-Islam dan Kemuhammadiyahan STIMIK Muhammadiyah Jakarta. Kita temui beliau. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Ustadz? Alhamdulillah. Sehat ya? Alhamdulillah. Kita sudah masuk babak semifinal nih Ustaz. Ya, hari ke-24 ya. 24. Gimana 24. Nih berkaitan di hari-hari terakhir Ramadan, kemudian kita mempelajari tiang-tiang kebajikan. Ini apa aja yang mesti kita ketahui Ustaz? Oke, saya sapa dulu. Silakan. Pemirsa El Sinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Pemirsa El Sinta TV yang berbahagia, syukur kita panjatkan kepada Allah, kita berjumpa kembali di acara Ramadan bersama Ustadz. Semoga seluruh pemirsa berbahagia. Selawat dan salam semoga kiranya terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkaitan dengan tema kita hari ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 177. A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi zawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnis sabil was-sa'ilin wa fir riqab wa aqamas shalah wa atuz zakah wal mufuna bi ahdihim iza ahadu was sabirina bil ba'sya'i wad dharra'i wal hinal ba's ulaika allazina sadaqu wa ulaika humul muttaqun. Di dalam ayat ini Allah menegaskan kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur atau ke arah barat, tetapi kebajikan itu adalah kebajikan orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab dan nabi-nabi, yang memberi harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang yang dalam perjalanan atau musafir, peminta-minta, dan untuk memerdekakan hamba sahaya yang melaksanakan salat dan menunaikan zakat, orang-orang yang menepati janji apabila berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kemelaratan, penderitaan dan di dalam masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Pemirsa yang berbahagia, kalau kita ingin menjadi orang-orang yang benar dan menjadi orang-orang bertakwa, maka kebajikan-kebajikan yang ada di dalam ayat ini menjadi ukuran kita. Sekaligus menjadi ukuran bahwa kebajikan itulah berpihak kepada Allah, bukan kepada selain Allah. Berpihak kepada ketaatan kepada Allah, berpihak kepada apa yang Allah larang, berpihak kepada apa yang Allah tunjukkan kepada kita. Bukan ketaatan kepada alam pikiran kita sebagai manusia. Kebajikan itu adalah memantapkan pemahaman kita kepada adanya Allah, memantapkan panggilan hanya kepada Allah dan Rasulnya dan ajaran-ajarannya, bukan kepada kebajikan yang lain. Di dalam ayat dikatakan bahwa kebajikan itu bukanlah
menghadap ke arah atau ke timur, tapi kebajikan itu adalah melaksanakan apa yang Allah perintahkan kepada kita. Itu satu bagian penting dari sikap hidup seorang muslim sesungguhnya, bahwa dia harus berpihak kepada Allah sebagai satu kebajikan. Memang ayat ini berkaitan dengan pemindahan kiblat sesungguhnya, Pak Badli. Jadi waktu itu kan orang-orang Islam itu kan berkiblat ke Masjidil Aqsa, di arah timur gitu kan. Tapi itu menjadi ejekan kaum Yahudi dan Nasrani, menjadi ejekan itu sesungguhnya. Nah, bahkan ada sebagian riwayat mengatakan bahwa orang-orang Nasrani itu menghadap ke arah timur, sementara orang-orang Yahudi menghadap ke arah barat. Gitu. Nah, pada saat yang bersamaan Islam itu menghadap ke arah barat, itu memang ke arah Masjidil Haram waktu itu. Nah, sehingga itu meresahkan dakwah Rasulullah. Maka dia bermohon kepada Allah, tanpa berkata, hanya menatap wajahnya ke langit, dia bermohon agar ada keputusan untuk memiliki kiblat sendiri. Maka Allah memerintahkan di dalam surah Saikulus itu, bab Saikulus dalam surah Al-Baqarah, memindahkan kiblat ke Masjidil Haram di Makkah Al-Mukarramah. Dari Masjidil Aqsa ke berpindah itu. Berpindah ke Masjidil tanda sejarahnya itu adalah Masjid Kiblatain itu. Itu berpindah gitu kiblat itu. Seketika dia ditaati. Maka turunlah ayat ini, saat kiblat itu berpindah, maka ada terjadi karena seakan-akan orang Islam itu, bahkan di antara orang-orang Islam pun merasa keberatan pindahnya kiblat itu. Maka Allah menurunkan ayat ini untuk menjelaskan bahwa yang namanya kebajikan itu bukan menghadapkan wajahmu ke barat atau ke timur, tapi kebajikan itu adalah kita mentaati apa yang Allah perintahkan kepada kita. Itu intinya seperti begitu. Nah, di dalam ayat ini kita bisa mengambil 5 pelajaran penting tentang tiang-tiang kebajikan. Apa saja itu, Ustaz? Nah, yang pertama itu bahwa yang disebut kebajikan itulah menegakkan akidah yang benar. Itu menegakkan akidah yang benar. Menerima, menegakkan, menjalankan dan menegakkan akidah yang benar. Yang di dalam ayat ini itu diwakili oleh kata-kata beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, beriman kepada malaikat-malaikatnya, kitab-kitab dan nabi-nabinya. Itu diwakili. Nah, itu dimensi akidah Islam. Nah, dimensi akidah Islam, bahwa kita mempercayai adanya malaikat, kita mempercayai para nabi sebagai bentuk universal kemanusiaan gitu kan, termasuk kitab-kitab itu bagian dari kebajikan pokok, yaitu menegakkan akidah. Kita berakidah dengan benar. Jadi kalau orang itu hidup tidak dengan akidah yang benar, ya dia khawatirnya tidak akan memperoleh apa-apa di dalam hidupnya. Berarti dia tidak berpihak kepada kehendak Allah sesungguhnya. Maka di dalam ayatnya ditegaskan bahwa yang namanya kebajikan itu jika kita menegakkan akidah yang benar. Nah, bentuk akidah itu diwakili tadi itu. Beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, beriman kepada malaikat-malaikat Allah, beriman kepada nabi-nabi Allah, dan beriman kepada kitab-kitab Allah. Beriman kepada Allah berarti apa? Kita melepaskan rasa takluk kita kepada makhluk menjadi takluk kepada Allah. Nah, sementara beriman kepada hari akhir itu menunjukkan bahwa kita punya visi lain gitu. Bahwa sesungguhnya orientasi hidup seorang muslim itu memang akhirat, bukan dunia ini. Untuk kehidupan di akhirat. Di akhirat, dunia itu kan memang digunakan untuk membangun akhirat kita, tidak yang lain gitu. Nah, sementara beriman kepada mereka, kita memiliki kesadaran bahwa kita ini berada dalam awasan Allah sesungguhnya. Sehingga tidak ada satupun langkah manusia itu yang tidak diawasi oleh Allah. Nah, dalam konteks ini simbolikumnya adalah adanya pengawasan malaikat kepada kita, yang itu juga dasarnya juga ada atas perintah Allah kepada malaikat itu. Sesungguhnya Allah Maha tahu, nama malaikat pun sesungguhnya Allah juga sudah tahu apa yang dilakukan oleh manusia itu sesungguhnya. Makanya manusia harus merasa diri diawasi terus gitu. Dan dia harus melakukan tawajuh, harus selalu hadir bersama Allah dimanapun dia berada gitu. Dan berusaha untuk selalu menyediakan dirinya untuk melaksanakan perintah Allah yang pun berada. Kalau tanpa itu dia tidak membangun kebajikan. Nah, sementara kitab dan nabi itu menunjukkan bahwa universalitas Islam adanya kemanusiaan yang satu gitu. Adanya sumber agama yang sama sesungguhnya. Tapi dikarenakan ada nafsu manusia sehingga pemahaman keagamaan itu lepas dari keinginan Allah. Karena nafsunya telah mendominasi jalan pikirannya, bukan lagi Allah yang mendominasi jalan pikiran untuk mentaati kehendak Allah itu. Baik Ustaz, kita mesti istirahat dulu Ustaz. Nanti kita lanjutkan lagi pembahasan kita. Pemirsa, nantikan pembahasan tentang tiang-tiang kebajikan hanya di Ramadan bersama Ustadz.
Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam acara Ramadan bersama Ustadz. Acara ini terselenggara berkat kerjasama El Sinta TV dengan STIMIK Muhammadiyah Jakarta. Tema kita pada kesempatan kali ini adalah tiang-tiang kebajikan. Dan narasumber yang membahas tema kita kali ini, beliau adalah Ustadz Haji Said Muhammad Hasir Alaidrus, Ketua Pusat Studi Al-Islam dan Kemuhammadiyahan STIMIK Muhammadiyah Jakarta. Kita lanjutkan diskusi kita bersama Ustadz Hasir Alaidrus. Ustadz, ya tadi Ustadz bilang menerima, kemudian menjalankan dan menegakkan akidah secara benar. Intinya di mana, Ustadz? Pelaksanaan akidah ini. Kalau kita bicara akidah, itu kita harus juga berpikir bahwa yang namanya akidah itu tidak hanya pada istilah Islam saja sesungguhnya. Yeah. Akidah itu kan sesuatu yang mengikat orang untuk hadir di dalam hidupnya itu, menjalankan hidupnya ini di dunia itu dalam rangka kemudian meraih kebahagiaan di akhirat. Nah, kalau dalam konteks Islam ya konsepnya harus taat kepada Allah. Gitu. Yeah. Nah, jadi akidah itu dibagi dua. Ada akidah yang berdimensi tauhid, ada akidah yang berdimensi musyrik. Gitu. Nah, baik akidah yang berdimensi tauhid maupun akidah yang berdimensi musyrik itu akan melahirkan sistem peribadatan, akan melahirkan sistem ketaatan. Nah, kalau akidah yang berdimensi tauhid, ya dia akan melahirkan sistem peribadatan yang memang ditujukan kepada Allah. Lillahi ta'ala. Nah, sementara dimensi akidah yang dibangun dengan kemusyrikan itu tentu tidak kepada Allah sistem peribadatan. Dia tidak menyembah Allah sesungguhnya. Tetapi akidah yang berdimensi tauhid, dia akan menyembah Allah. Nah, di tengah-tengah kita ini kan, kita kadang masyarakat kita ini sulit membedakan akidah yang berdimensi pada tauhid dan akidah yang berdimensi pada kemusyrikan. Dia misalkan menjalankan sesuatu berdasarkan petunjuk dari seseorang. Ya, kan biasanya kalau yang berdimensi kemusyrikan kan melalui perantara. Nah, yang si perantara ini berkata kita akan minta pada Allah. Nah, ini bagaimana, Ustaz? Ya, sumber ketaatan itu, sumber ketauhidan itu kan Quran dan Sunnah sesungguhnya. Iya. Dan sudah ada aktornya, yaitu Rasulullah Muhammad SAW, itu aktornya. Iya. Aktor utama. Jadi sesungguhnya kalau kita bicara sumber agama, ya Islam itu sangat sempurna sumber agamanya. Di Quran sudah, bagaimana kita mentaati Allah sudah ada dalam Al-Quran. Bagaimana kita mengabdi kepada Allah dalam peribadatan ada dalam Quran. Bagaimana kita membangun kemanusiaan ada di dalam Quran. Bagaimana kita membangun kepemimpinan, dimensi negara, politik ada di dalam Al-Quran semua. Dan semuanya itu berafiliasi kepada akidah yang benar, yaitu tauhid. Dia itu menomorsatukan Allah di dalam segala hal. Berarti tidak perlu pakai perantara. Tidak perlu. Iya kan? Tidak langsung perlu. berhubungan langsung dengan Allah. Iya, kalaupun dimensi perantara itu kenabian bentuknya. Itu pun atas kehendak Allah sesungguhnya. Karena kan ya Allah akan mengangkat utusan yang mampu berkomunikasi dengan hamba itu ya seorang nabi, seorang rasul. Nabi, gitu. Tidak mungkin Allah langsung berhubungan dengan hambanya. Ada dimensi seperti begitu. Jadi ada orang-orang pilihan tertentu yang memang dikehendaki Allah untuk menjadi perantara, komunikator antara dia sebagai Khalik dengan kita sebagai hamba gitu. Itu memang harus dipahami betul. Maka lahirlah rukun, ada rukun iman, ada rukun Islam. Itu kan semuanya kan ketentuan-ketentuan yang memang ada di dalam dimensi ketauhidan seseorang. Yaitu menomorsatukan Allah dalam segala hal. Terbentuk di dalam sistem peribadatan gitu. Nah, baik sistem tauhid maupun sistem musyrik akan melahirkan sistem akhlak yang juga beraplikasi. Beda itu. Jadi akhlak yang berdimensi tauhid itu akan melahirkan akhlak yang mahmudah, yang karimah. Nah, sementara akhlak yang berdimensi musyrik akan melahirkan akhlak yang syai'at, yang mazmumah, yang buruk. Nah, jadi ada urutannya itu. Jadi nggak senampangan juga. Jadi oleh karena poros atau tiang kebajikan yang paling penting itu dalam konteks yang pertama itu memang apa? Memang tauhid, menegakkan akidah. Nah, inti daripada akidah Islam itu tauhid, yaitu menomorsatukan Allah, mengesahkan Allah di seluruh dimensi kehidupan manusia, di alam pikirannya, cara pandangnya, kehidupannya, di dalam berdagang juga dia harus bertauhid. Di dalam berpolitik dia harus bertauhid, di dalam bermasalah. Artinya Allah menjadi poros kebajikannya. Nah,
Apakah sudah ada yang ada? Rasulullah itu aktor yang mampu Iya. menangkap kehendak Allah yang kemudian terimplementasi dalam kehidupannya sehari-hari, yang semuanya itu memang menunjukkan dimensi tauhid. Iya, iya, iya. Artinya apa? Dia selalu hadir bersama Allah dimanapun dia berada. Jadi kesadaran diawasi sebagai bentuk kasih sayang Allah kepada manusia, bukan diawasi bukan dalam bentuk kecurigaan, enggak. Jadi Allah mengawasi manusia itu bukan bentuk kecurigaan, bukan. Iya. Ya, bukan dalam bentuk yang negatif. Bukan. Tapi Allah mengawasi manusia itu memang sebagai bentuk kasih sayang Allah, kecintaan Allah kepada manusia agar dia itu tidak menyimpang Iya. dari apa yang Allah kehendaki. Iya. Sehingga nanti pada saat dia berada di akhirat, dia akan memperoleh rahmat Allah. Dia akan mendapatkan kenikmatan. Akan mendapatkan kebahagiaan, kenikmatan. Tetapi kan tidak sederhana begitu ya. Kita bicara ini enak. Tapi kenyataan dalam kehidupan, nafsu yang merupakan wilayah rentan terhadap godaan itu kan ada. Iya. Maka Allah mengatakan innahum adu mubin. Sesungguhnya musuhmu yang itu iblis. Iya. Yang sudah berkomitmen memang untuk mencari pengikut sebanyak-banyaknya agar nanti dia nggak sendirian di neraka. Iya. Dan kenyataannya sekarang kan antara pengikut Allah, sibghah Allah, kelupaan Allah dengan sibghah setan atau iblis ya sama banyaknya. Iya. Sama banyaknya. Oleh karena itu kebajikan itu di dalam konteks Al-Baqarah 177 ini adalah bukan kita menghadapkan wajah kita ke barat atau ke timur, tidak. Tapi kebajikan itu adalah kebajikan orang-orang yang menegakkan akidah yang benar menurut kehendak Allah sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Baik. Itu yang pertama. Yang kedua, Ustaz. Nah, yang kedua itu di dalam ayat ini digambarkan yaitu membangun berbagi atau membangun kemanusiaan. Iya. Nah, di dalam konteks ayat ini kan diwakili oleh kata-kata wa atal mala ala hubbihi. Kita diminta untuk membagi apa yang kita cintai kepada sesama dalam konteks kerabat yang dekat. Iya. Nah, hari ini kan kita melihat betapa orang ini dimensi sunnah loh. Ini dimensi sunnah sesungguhnya. Ini pekerjaan sunnah sesungguhnya. Iya. Hari ini kita bisa lihat bagaimana manusia itu atau ada orang-orang tertentu yang memberi kepada orang lain itu gampang. Tapi memberi kepada keluarganya sendiri, kepada kerabatnya sendiri, Berat. kepada keponakannya, Iya. kepada orang yang berat, itu berat. Kenapa? Mereka nggak akan dapat pujian apapun. Iya. Kalau dia memberikan kepada orang, dia mungkin akan dapat pujian. Orang bangga, dia menjadi kebanggaan orang lain, menjadi omongan orang lain, dia bangga. Betul. Tetapi kalau diberikan sama saudara, Nggak dapat apa-apa. nggak ada kebanggaan apa-apa. Itu kalau buat orang yang tidak beriman. Iya, kan gitu. Ini Tapi kalau kan buat pekerjaan yang sunnah. beriman mungkin tidak Mungkin seperti ada itu. lain. Nah, Iya. kebajikan pada konteks ini adalah jika kita memberikan sesuatu yang kita cintai dari Allah. Apa sih kita cintai? Harta. Manusia itu kan takut dua hal, Pak Bedeli. Ada ketakutan manusia dua hal. Jadi takut mati sama takut miskin. Iya. Takut kalau hartanya berkurang. Iya. Nah, ayat ini menyentuh itu. Jangan takut tentang kematian. Kematian itu hal yang biasa. Iya. Harta itu nggak akan dibawa saat mati. Karena dia Justru terlalu cinta harta dunia. Iya, cinta dunia kan. Justru harta itu harus digunakan sedemikian rupa untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk membangun kebajikan atas kehendak Allah. Iya. Dalam konteks ini dikatakan, maka berikanlah harta yang kamu cintai itu kepada kerabat dekatmu. Sebelum ke yang jauh. Ya, kepada yang jauh. Jangan sampai ntar tuh keponakannya keleleran di jalan, nggak sekolah. Sementara kasih orang lain gampang. Iya. Iya. Ramadan ini nih momen Momen yang untuk terbaik membayar sekarang ini. Zakat melalui zakat. Ya, zakat kan itu kan zakat ini, berbagi kita. Tapi dalam konteks ini bukan zakat wajib loh. Tidak hanya zakat ya. Nanti ada yang kedua nanti. Nanti yang ketiga itu nanti. Iya. Ada saat penegakan ibadah formal itu nyata. Betul. Jadi ini pekerjaan sunnah. Artinya begini, ada orang-orang yang memang senang melaksanakan pekerjaan sunnah, tapi lalai melaksanakan yang wajib. Ini harus dipahami dulu nih. Iya. Kenapa? Karena Islam itu kan isi cuma 3. Islam itu cuma 3 isinya. Menegakkan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, mengikuti petunjuk Allah. Untuk apa? Untuk membangun kebahagiaan dunia dan akhirat. Dan pada saat kemudian seseorang itu menegakkan perintah Allah, maka pada saat yang bersamaan, dia juga harus menjauhi larangan Allah dan mengikuti petunjuk Allah. Contoh dalam konteks ini. Harta itu kan sesuatu yang Allah titipkan kepada manusia. Betul. Sebagai bentuk kasih sayang Allah, yang dengan harta itu Allah berharap manusia dapat mendekatkan diri kepada dia. Dengan harta itu dia mampu menegakkan ketauhidan yang benar. Dia mampu menjadi orang yang baik di mata Allah. Dengan harta itu. Nah, maka ada penegasan. Maka berikanlah harta yang kamu cintai itu kepada kerabatmu. Berimpaklah, bersedekahlah, berbagilah.
kepada anak yatim. Nah, anak yatim ini bukan orang yang berhak menerima zakat ya. Tidak. Dia tidak termasuk pada aspek yang lama. Ya, bukan mustahik dia. Dia tidak mustahik. Bukan mustahik ya, di situ ya. Bukan mustahik dia. Kenapa di nomor 2 di sini? Karena anak yatim itu memang tanggung jawab kita bersama. Iya. Jadi kalau di sebuah kampung itu ada anak yatim, maka seluruh orang kampung itu bertanggung jawab untuk menyelamatkan dia. Iya, baik. Terutama menyelamatkan akidahnya. Baik, Ustaz. Nah, seperti begitu. Kita harus istirahat lagi, Ustaz. Nanti kita lanjutkan lagi setelah istirahat, Ustaz. Pemirsa, jangan kemana-mana. Nantikan Ramadan bersama Ustadz hanya di El Sinta TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam acara Ramadan bersama Ustadz. Acara ini terselenggara berkat kerjasama El Sinta TV dengan STIMIK Muhammadiyah Jakarta. Pada kesempatan kali ini kita tengah membahas sebuah tema tiang-tiang kebajikan. Dan narasumber yang membahas tema kita, beliau adalah Ustadz Haji Said Muhammad Hashir Al-Idrus, Ketua Pusat Studi Al-Islam dan Kemuhammadiyahan STIMIK Muhammadiyah Jakarta. Kita lanjutkan diskusi kita bersama Ustadz Hashir Al-Idrus. Ustadz, yang kita sudah dapat 2 nih tiang-tiang kebajikan. Nah, yang berikutnya Ustadz. Yang berikutnya itu menegakkan ibadah formal. Dalam konteks ayat ini diwakili oleh kata tahu aqamus shalah wa atuz zakah. Nah, kalau pada kedua itu kan pekerjaan sunnah. Iya. Nah, jika ada orang yang cinta melaksanakan pekerjaan sunnah, maka dia harus lebih cinta lagi menegakkan perintah yang wajib dong. Iya. Sesungguhnya. Jangan terlena dengan yang sunnah, tapi yang wajib ketinggalan. Iya. Tetapi juga ada orang yang asik melaksanakan yang wajib, tapi meninggalkan yang sunnah. Iya. Ada. Nah, pada konteks ini, kebajikan itu juga salah satunya menegakkan dimensi formal dari ibadah Islam, yaitu sholat dan zakat. Iya. Sholat itu kan sesuatu yang harus dilaksanakan, karena diperintah langsung dari Allah. Wa aqimus sholat. Artinya walaupun orang sudah terkapar sekalipun, di rumah sakit, selama dia punya kesadaran, wajib bagi dia sholat. Nah, gitu. Nah, sementara zakat di sini oleh para mufassir diartikan zakat yang wajib, zakat fitrah, zakat mal gitu. Nah, ini wajib konteksnya di sini. Jadi menegakkan perintah formal itu bagian dari bentuk kebajikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang tadi yang kedua itu ya. Yang kedua itu perintah sunnah. Nah, sodako, infak gitu kan kepada orang-orang tertentu, bentuknya seperti itu. Baik. Nah, ayat ini ingin menyinggung, jadi jangan terlalu terlena dengan yang sunnah, meninggalkan yang wajib, atau terlena dengan yang wajib, lupakan yang sunnah. Itu bukan kebajikan namanya, bukan kebajikan. Dan yang keempat ya di dalam ayat ini itu adalah berjanji. Berjanji pada Allah maksudnya. Bukan hanya kepada Allah. Jadi orang yang mampu menepati janji itu berarti orang yang mampu menjaga perasaan orang lain. Oleh karena itu jika nggak mampu janji, jangan berjanji. Berjanji. Biasanya kan orang menggunakan kata insya Allah tuh. Dia bersembunyi di balik kata insya Allah. Padahal ada hukum penggunaan kata insya Allah itu. Iya. Ya orang Indonesia kebanyakan begitu kan. Itu kan. Kalau memang kita nggak mampu memenuhi janji, jangan ngomong insya Allah dong. Iya. Karena pemenuhan janji itu berarti banyak hal yang harus dipenuhi di situ. Kita harus punya spare waktu yang bagus. Kita punya harus kemampuan untuk mentaati janji itu. Punya kemampuan untuk memberikan janji itu kepada orang lain yang berjanji sama kita atau kita berjanji sama orang lain gitu kan. Itu harus ada kemampuan-kemampuan, potensi-potensi yang harus yang bersinergi untuk menepati janji. Jadi menepati janji pun hal yang sederhana sesungguhnya. Itu harga diri. Kalau orang tuh nggak mampu menepati janji, malam kepikiran, siang malu keluar. Betul. Nah, gitu. Itu sama dengan orang berhutang. Orang berhutang tuh kenapa? Siang kepikiran, malam kepikiran, siangnya malu keluar karena dia ada hutang. Sama. Makanya al-wa'du dainu, janji itu hutang. Jadi kalau memang kita nggak mampu berjanji, jangan berjanji. Karena berjanji itu harga diri. Harus dipenuhi. Apalagi ini kita berjanji sama Allah. Betul. Alastu bi rabbikum, kata Allah. Qalu bala syahidna. Bukankah engkau mempersaksikan aku Tuhanmu? Ya, kami mempersaksikan diri kami sendiri, engkau Tuhan kami, ya Allah. Kita janji sama Allah sekarang. Untuk mentauhidkan Allah, untuk menyatakan diri sebagai Tuhan kita. Tapi kenyataannya saat manusia itu lahir ke dunia, apa yang terjadi? Dia menyimpang dari janjinya.
Iya. Maka turunlah para rasul, para nabi untuk mengingatkan janji manusia itu kepada Allah. Nah, itu yang ke apa namanya? Yang keempat. Berjanji. Penuhi janji itu. Itu bentuk dari ketaatan dan kebajikan kepada Iya, Allah juga kepada manusia. ketika kita sudah tahu nih, kita tidak bisa memenuhi janji kita, jangan sampai bilang insya Allah. Jangan. Nah, jangan. Nggak boleh. Atau begini kebiasaan kan? Iya. Kita jalan di rumah orang nih. Tiba-tiba, mampir Pak. Iya. Kalau kita memang berkeinginan mampir, Silakan saat itu bilangin. juga. Insya Allah ya, ntar kalau ada waktu saya kemari. Ada keinginan. Tapi kalau kita nggak punya keinginan, tapi kita nggak mau menyinggung perasaan orang, kita ngomong insya Allah nggak boleh. Bilang aja terus terang, maaf, saya belum ada waktu lagi kemari, ntar lain kali ya. Iya. Insya Allah. Kan lebih enak. Iya. Jadi jangan kemudian menggunakan kata insya Allah itu untuk menyembunyikan ketidaksukaan kita iya. atau ketidakmampuan kita, gitu kan? Betul. Untuk memenuhi itu. Iya. Memang semuanya atas izin Allah, biiznillah, atas Betul. kehendak Allah. Tetapi kehendak itu pun tidak kemudian dieksploitasi untuk menutupi Iya, kebanyakan keburukan kita kan gitu. Jangan juga, nggak boleh gitu. Nah, itu makanya kalau nggak mampu janji, iya, mudah-mudahan tidak terulang lagi ya, itu. jangan berjanji. Iya. Gitu. Dan yang Baik, kelima, berikutnya. ini bersabar. Bersabar di sini kan bentuknya bersabar dalam kekurangan, bersabar dalam kemelaratan, bersabar pada masa-masa peperangan atau penderitaan menjadi penting. Karena sabar itu berarti dia meniru sifat-sifat Allah. Jadi orang bersabar itu sesungguhnya dia meniru sifat-sifat Allah. Maka Allah lah yang akan membalas kesabaran itu. Iya. Dengan balasan yang tidak terhingga. Jadi ada dua pekerjaan penting yang balasan itu hanya Allah yang menentukan. Puasa dan sabar. Iya. Jadi orang yang bersabar itu pahalanya Allah tentukan sendiri. Sebanyak-banyak Allah kehendak, Allah beri. Iya. Jadi enggak, kalau sholat kan 27 derajat, segala macam enggak. Iya. Jadi puasa dan sabar itu adalah bagian atau kehendak Allah untuk memberikan apapun kepada manusia. Jadi kalau dia berpuasa dengan benar, bersabar dengan Allah akan berikan sesuai dengan kemauan Allah. Iya. Nah, pada konteks ini kan banyak orang kadang-kadang bersabar pada satu sisi, tidak sabar pada sisi yang lain. Iya. Nah, kan gitu. Sabar dia saat sholat sendirian. Iya. Misalnya berjamaah, Tidak sabar. nggak sabar. Imam bacanya kan, Iya. nggak sabar dia. Betul. Atau sabar dia pada saat dia miskin, tapi pada saat dia diberi anugerah dia nggak sabar. Dia boros. Dia kurang semuanya. Dia lupa Dia lupa. untuk berbagi. Nah, seperti itu kesabaran. Nah, itulah lima jenis kebajikan yang ada di dalam surah Al-Baqarah 137 yang memang harus kita ambil pelajaran agar kita menjadi hamba yang paripurna di mata Allah. Iya. Nah, sehingga dia akan memberikan dia akan memberikan pengaruh yang baik terhadap kehidupan kita sebagai hamba Allah yang kemudian mampu membangun kebahagiaan di dunia dan mampu membangun kebahagiaan di akhirat. Iya. Kiatnya kita sebagai seorang mukmin untuk bisa menegakkan tiang-tiang kebajikan itu. Ya, kiat yang pertama apa? Harus mengatakan kepada kita bahwa kita harus taat kepada Allah. Jadi pusat daripada kemudahan seseorang melaksanakan perintah Allah, dia harus ikhlas untuk taat kepada Allah. Itu Kuncinya ikhlas. ikhlas yang pertama. Ikhlas untuk taat kepada Allah. Iya. Dan ikhlas itu memang harus dipaksakan, harus dipelajari. Iya. Kalau nggak begitu nggak bisa. Ada proses. Ada proses untuk taat kepada Allah. Iya, melalui latihan-latihan. Latihan riadoh ya. Iya. Latihan. Karena ini memang pusat daripada untuk membangun potensi yang lain. Jadi kalau orang sudah nggak taat, dia nggak akan mampu untuk mengambil kebaikan dari Al-Quran, nggak akan mampu mengambil kebaikan dari Sunnah, nggak akan mampu mengambil kebaikan dari orang lain. Iya. Lepas dari ketaatan kepada Allah, dia tidak akan menjadi apapun. Dia tidak akan bisa mentaati apapun. Iya. Yang berikutnya. Nah, yang kedua, itu tadi ketaatan ikhlas. Kan? Iya. Yang kedua itu bahwa dia harus tunduk. Dia harus menyerahkan dirinya. Full. Tunduk kepada sepenuh hati untuk tunduk dan patuh kepada apa? Kalau dia orang Islam nih, iya. kalau dia harus tunduk dengan seluruh aturan yang ada dalam Islam. Iya. Jangan setengah-setengah. Betul. Nggak ada tawar Yang namanya menawar. setengah-setengah tuh nggak ada yang enak gitu. Iya. Harus tunduk full dia. Khodoa, harus tunduk namanya khodoa. Iya. Nah, ada yang mengatakan khodoa dulu, harus tunduk dulu, Iya. baru kemudian taat, gitu kan? Ada yang mengatakan taat itu baru tunduk. Nah, ketaatan dan ketundukan at-ta'ah dan al-khodoa itu mampu membangun namanya at-taqarrub, kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Nah, seperti begitu. Ada yang terakhir, yang ketiga, Ya tadi keikhlasan, keikhlasan, kemudian ketaatan, taat. taat dan ketundukan. Tunduk. Nah, tunduk itu mampu menghasilkan
khudu', takarub, kedekatan kepada Allah. Kalau orang sudah dekat kepada Allah, ya kan, maka Allah menjadi bagian terpenting dari hidupnya. Iya. Maka apapun yang dihadapi, apapun yang diperoleh, Sudah. semuanya itu menjadi aman buat dirinya. Iya, Iman tentram, itu harus aman. nyaman sudah. Aman sudah dia. Iya. Berarti dia sudah dunia ini ya dilewati apa ada dengan takdir Allah. Iya. Sampai ke akhirat pun juga ada bersama Allah. Karena dia sudah ikhlas ketika Ridho, menghadapi sesuatu, dia tenang aja, nyaman. Dia saja. ridho gitu kan. Baik. Dia ridho. Maka Baik, kalau sudah ridho dia, Allah juga ridho. Baik, terima kasih Ustadz. Waktu kita sudah habis nih. Mudah-mudahan lain kesempatan kita bisa Insya Allah, ketemu lagi. Terima kasih banyak. Pemirsa, memang sungguh luar biasa tiang-tiang kebajikan ini harus kita tegakkan dengan tadi kunci untuk menegakkan tiang-tiang tersebut adalah ikhlas, kemudian kita tunduk dan patuh pada semua perintah Allah. Saya Fadli Muhammad beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Mohon maaf atas segala kekurangan. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.